Oke, Sudah kawan-kawan semua, transenden. terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kedatangannya juga, Mas Riu. Kita akan membahas hal yang sangat menarik dan apa ya, dan lucu kalau dalam dalam evolusi manusia, Ini yaitu lucu masa memang, iya. depan cinta dan masa depan seks. Oke, ini Seks. kan secara Oke, ya. evolusi manusia itu butuh seks. Tapi di spesies lain kan nggak butuh juga. Bisa membelah diri. Nah, manusia ternyata tidak bisa membelah diri. Nah, tapi ini akan muncul revolusi baru, yaitu revolusi neurologi, di mana manusia bisa mengupload kesadarannya ke komputer, ke Ya, cloud, dan kemudian menjadi transenden. iya. Jadi yang namanya Iya, oksitosin, iya, serotonin, iya. dopamin itu akan tidak dibutuhkan lagi, neurotransmitter yang tidak akan dibutuhkan lagi. Nah, kalau menurut Mas Riu, Iya, kira-kira apakah kita masih butuh seks atau seks itu eh, opsional nanti? iya, iya. Kira kalau kita berbicara masalah seks ya, seks apa yang terjadi? Saya berbicara mengenai jejak-jejaknya di otak dan jejak-jejak secara genetika ya Mas ya. Karena ya kebetulan itu memang saya major saya kan atau interest interest saya ini kan di genetical neuroscience, neuroscience genetik ya, genetik neuroscience. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai seks itu sendiri bahwa seks itu adalah sebagai alat untuk reproduksi gitu ya. Reproduksi gitu ya, seks untuk reproduksi ya awalnya kita ya eh, awalnya kita aseksual ya tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Awalnya nenek moyang kita dulu loh ya, mau bakteri itu kan nggak ada itu ya. Bakteri itu belum ada itu ya. Belum terpisah antara yang namanya gametnya itu tidak ada gamet pada bakteri gitu ya. Hanya pada saat kemudian, nah pada tumbuhan jamur, nah ada sudah gamet itu sudah ada itu ya jamur itu. Jamur. Nah pada tumbuh-tumbuhan pasti ada karena tumbuh-tumbuhan itu lebih muda daripada cikal bakal binatang gitu. Ya, binatang itu lebih tua daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi berpisahnya tumbuh-tumbuhan dengan cikal bakal tumbuhan dengan cikal bakal binatang itu cikal bakal binatang ada dulu baru cikal bakal tumbuhan gitu. Cikal bakal binatang itu apa? Cikal bakal binatang itu pada saat ada bakteri gitu ya. Ada bakteri, makan bakteri lain itu udah biasa kan ya. Saling makan dalam kehidupan ini memang kita itu berevolusi itu disiapkan untuk saling makan pada saat yang salah satu misalnya paceklik gitu ya, saling makan. Dalam tubuh kita ini memakan antar sel itu juga sudah biasa itu. Bisa terjadi makrofag makan apa namanya sel yang tidak diperlukan atau misalnya pada saat kita kelaparan eh, jaringan lemak sel-sel adipos yang kita simpan sel adipos jaringan itu dimakan oleh tubuh kita. Jadi ya memang jadi pada dasarnya misalnya ya sebagai binatang nih ya sebagai binatang ini kita untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan lain gitu ya sebagai binatang. Kalau kita tumbuh-tumbuhan kita bisa berfotosintesa gitu. Tapi karena kita binatang tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan lain. Nah, pisahnya binatang cikal bakal binatang dengan tumbuhan itu adalah pada saat ada bakteri yang memakan bakteri lain dan tidak mencerna bakteri itu dengan tuntas itu. Jadi seakhirnya bakteri yang tidak tercerna dengan bagus itu ada di dalam. Jadi seolah-olah ada bakteri hidup di dalam bakteri. Itu yang menjadi mitokondria itu. Mitokondria kita ini dulunya adalah bakteri yang memakan bakteri lain, terus kemudian tersisa di situ. Nah,
Nah, ini nenek moyang yang sudah ada bakteri dalam bakteri lain, ada yang makan terus kemudian tidak tidak tuntas makannya sehingga ada bakteri yang baru tadi memakan bakteri lain, jadi timbulnya ada mitokondria, ada plastida. Itu yang kemudian cikal bakal dari ini klorofil itu. Ya, itu gamet. Jadi seks itu pada tumbuhan ya tetap dibutuhkan untuk berkembang biak. Nah, pada saat kemudian kita menjadi apa namanya ikan, terus ikan menjadi kodok itu ya, ikan menjadi Tikus. kodok itu, jadi reptil itu. Sebetulnya nah, menjadi tikus itu belum masih jauh. Jadi pada saat amfibi itu reptil itu jenis kelamin itu jantan atau betina itu ditentukan oleh suhu lingkungan waktu netes loh ya gitu ya. Telur itu pada saat dia akan jadi jantan atau betina itu tergantung suhu lingkungannya paduan waktu netes itu menentukan dia lagi apa. Nah, sebetulnya ini lebih efektif apa enggak? Oh iya itu. Karena dengan begitu ada yang namanya perkawinan, memerlukan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, itu memberikan kehidupan banyak jalan untuk membuat yang namanya diversity gitu. Ya kalau membelah diri udah sama itu. Antara induk dan anaknya sama persis itu. Ya hanya kecuali misalkan ada mutasi gitu. Sifat dari anaknya ini beda dengan induknya. Sedikit tapi nggak bisa, mutasi itu nggak bisa banyak. Itu mutasi itu ya 0,00001% gitu ya. Itu misalkan dari gennya manusia yang sekitar 90.000 sampai 120.000 itu, kalau bermutasi satu atau dua nggak apa-apa itu. Tapi kalau bermutasinya itu sampai banyak, mati letal itu. Nah, makanya cerita di ini Dr. Strain ini itu yang mutasi itu omong kosong, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nah pada saat ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ini memberikan jalan bagi kehidupan itu untuk mempunyai lebih banyak jalan lagi, diversity untuk kehidupan. Itu awalnya, ya. Nah pada saat mulai kita itu menginjak ke mamalia gitu, tidak lagi berdasarkan untuk membentuk jantan atau betina, menentukan itu tidak lagi berdasarkan suhu lingkungan, tetapi lebih canggih lagi kode genetik yang membuat dia itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, cilakanya lagi gitu ya. Cilakanya lagi ada kecelakaan apa? Ada kecelakaan evolusioner munculnya kromosom Y tadi ini ya, kromosom Y itu. Tapi ini kecelakaan yang menguntungkan itu, menguntungkan sehingga ini kecelakaan evolusioner sehingga muncul yang namanya kelas mamalia ini, mamalia itu ya, mamalia. Nah, mamalia ini memang dasarnya semua perempuan gitu. Aslinya perempuan. Hanya kedatangan kromosom Y yang di dalamnya ada gen SRY itu yang mengubah sebagian perempuan itu menjadi laki-laki gitu. Jadi sebenarnya laki-laki ini budaknya perempuan ini awalnya Bucin. itu ya. Awalnya itu. Nah, tapi akhirnya bucin. Nah, pada saat mengenal seks pun, seks terus kemudian kopulasi ya, apa hubungan seks atau seksual intercourse itu bukan hanya miliknya atau apa namanya monopolinya mamalia, bukan ya. Aves itu juga melakukan kopulasi itu ya. Laki itu ya, laki ya. Laki kalau bahasa Jawa itu. Kalau misalkan ayam laki itu ya ditumpai gitu itu laki, itu melakukan kopulasi gitu, kopulasi. Ikan itu juga melakukan kopulasi itu, kopulasi. Tapi ikan itu ya pada saat dia berdekatan gitu dia melepaskan sel-sel telur gitu ya, dibuahi oleh sperma di mana? Di kolam itu. Jadi jutaan di kolam
mereka itu melakukan kopulasi. Kawinnya kawin senggol, Mas. Nyenggol gitu terus kemudian mengeluarkan. Ya enggak orgasme wong ikan kok ya itu. Enggak orgasme wong ikan. Nah, evolusi berlanjut nih ya. Jadi ada akhirnya binatang-binatang yang menikmati hubungan seks itu. Tidak semua itu, tidak semua itu. Jadi tidak banyak binatang yang menikmati hubungan seks sebagai rekreasi, nyaman, dan kemudian orang terobsesi untuk melakukan lagi. Karena sebagian besar binatang, 99,99% gitu ya, udah. Itu mereka melakukan hubungan seks pada saat betinanya memasuki masa subur. Ya, misalkan itu apa namanya kera babon itu kalau yang perempuan itu ovulasi, jadi keluar sel telurnya itu keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbriae itu ya. Wah, itu dia berarti siap dibuai gitu ya. Nah, pada binatang-binatang pada umumnya pada saat dia siap dibuai, mereka memberikan tanda-tanda bahwa dia subur ya. Mereka memberikan tanda-tanda bahwa dia subur, namanya etrus gitu ya. Etrus. Nah, kalau pada kera babon itu, etrusnya itu bokongnya merah bokongnya itu. Itu memberi tanda kepada babon-babon cowok, aku siap ini sudah, ayo cepetan gitu. Siapnya bisa ya, setahun itu. sekali ya? Nah, ya itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau pada kera babon itu siklusnya sekitar 15 hari. Kalau pada manusia ini kan 28 hari. Ya itu. Merah bokongnya, aku siap ini gitu. Itu adalah etrus pada babon. Nah, pada anjing misalnya, anjing, kucing itu, kalau dia etrus itu, dia mengeluarkan yang namanya feromon. Bau-bauan itu. Kalau anjing itu kalau perempuannya sedang etrus, sedang ovulasi, sedang memasuki masa-masa subur, dia mengeluarkan aroma sampai 5 kilometer itu anjing cowok itu bau itu. Datang itu. Nah, itu pada anjing dan anjing tidak mengalami orgasme itu. Tidak itu. Jadi ejakulasi. Ini gancet bisa gancet lama gancetnya. Dikai hawu. Saya tambah gancet disiram hawu ya. Itu pada anjing. Nah, ini yang terus menjadi pertanyaan adalah mulai kapan itu terus kemudian ada orgasme itu ya, orgasme itu. Nah, sangat mungkin itu berhubungan dengan kesadaran gitu. Ya, sangat mungkin berhubungan dengan kesadaran gitu. Karena tempatnya itu kalau di otak itu petanya itu berhubungan munculnya kesadaran, consciousness itu ya, timeline di otak kita itu ya. Di otak kita itu kalau kita teliti di genetiknya itu ada timeline gitu. Berbarengan antara kesadaran dan orgasme dan perasaan orgasme, menikmati itu hubungan seksual itu ya. Itu bareng dalam susunan genetikanya. Kapan itu? Pada saat mereka merasa sadar. Karena pada saat individu itu sadar, conscious gitu ya, bahwa yang namanya kopulasi atau laki atau yang namanya seksual intercourse itu konsekuensinya adalah punya anak gitu ya. Itu akan memberikan beban tambahan gitu. Nggak enak banget itu. Ngapain itu ya? Bayangin aja nggak orgasme tapi punya anak. Wow, udah nggak mau. Kalau orgasme itu di bagian otak yang mana? Ya, nah, orgasme itu kalau orgasme itu tersebar di semua otak. Tersebar. Jadi pada pusat motorik ada, pada pusat auditori ada, pada pusat pembicaraan itu ada. Jadi pada saat orang orgasme terlepas semua itu,
Jadi seolah-olah dia kehilangan kontrol akan gerakan, ngomong, waduh, oh Padahal my orangnya God, ateis. itu enggak karu-karuan, itu di luar kesadarannya. Itu dia, oh my God, itu. Oh my God, itu. Nah, uh, uh, itu itu menjelaskan sebetulnya, itu yang menjelaskan bahwa yang namanya pada saat orgasme itu, jadi otak orgasme itu di mana semua bagian otak mengalami orgasme. Ya, jadi misalkan menegang itu Motorik. berarti itu adalah bagian di motor kortek ya. Terus kemudian rasa nyaman gitu ya, rasa geli-geli gimana gitu ya. Itu semua sebar, hanya saja kalau yang mendrive waktu itu, yang mendrive itu apa? Yang mendrive itu adalah yang, nah persis ya, drivernya atau drivernya, how orgasme driven itu persis seperti bersin itu loh, persis seperti wahing itu ya, sama. Wahing itu adalah pada saat saraf-saraf parasimpatis itu terangsang, begitu pada puncaknya, terus kemudian mendadak ada lepasan sistem simpatis. Wajib itu adalah sama seperti itu. Orgasme juga gitu. Orgasme itu rangsangan pada saraf-saraf parasimpatis. Wah, itu ya. Nah, parasimpatis itu kalau pada laki-laki itu ya, kalau pada laki-laki parasimpatis terangsang itu dia akan ereksi itu. Ereksi itu kalau saraf parasimpatis terangsang itu. Ereksi dia. Ereksi itu. Ereksi terus kemudian tetap dirangsang, makin dirangsang begitu sampai klimaksnya itu sistem otonom simpatisnya terangsang, jebret, ejakulasi. Berat gitu. Langsung lemes makleker gitu. Saya pernah Kenapa? lihat di Parasimpatisnya dokumenter sudah kalau hilang di gitu. otaknya perempuan itu yang aktif lebih banyak ya ketika orgasme. Berarti sebenarnya aksi orgasme dan seks ini Nah, itu. sebenarnya lebih menyenangkan buat perempuan daripada buat laki-laki. Oh iya, pusat orgasme perempuan jauh lebih kompleks dari laki-laki itu. Jauh lebih kompleks dari laki-laki itu. Ya, kalau laki-laki itu cuma urusan muncrat mas itu aja itu ya. Betul itu. Jadi orgasme pada laki-laki itu hanya urusan muncrat, tapi orgasme pada perempuan itu semua bagian otaknya itu aktif itu. Aktif itu. Ya, makanya sebetulnya itu lebih logis kalau pada saat habis melakukan aktivitas seksual itu yang perempuan yang lebih capek itu logis itu. Capeknya itu capek rileks sih gitu ya, capek rileks itu. Tapi biasanya yang kelenger yang laki-laki lengser gitu ya. Itu belakangan, ya, itu belakangan. Belakangan. Nah, apakah ini diperlukan? Oh iya itu. Bayangin kalau kemudian orang itu tidak mendapatkan keasikan berhubungan seks gitu. Dia tidak akan mau. Kenapa? Tuh konsekuensinya capek. Harus melakukan parenting ya, melakukan yang perempuan itu dia harus harus hamil, harus melakukan pengasuhan itu ya. Itu investasi yang luar biasa ditinjau dalam segi material itu. Jadi kenapa consciousness itu ya, consciousness kesadaran manusia, sadar bahwa dirinya ada dan orgasme pada manusia itu timeline di genetiknya itu berhimpitan bersamaan itu. Karena yang tidak bisa merasakan orgasme malas berhubungan seksual dan dia tidak mempunyai keturunan, sifatnya tidak terturunkan itu. Nah, pada saat seseorang itu menikmati dan sering, nah akhirnya dia punya keturunan, sifatnya itu diturunkan gitu. Nah, kalau ditanya, terus fungsi orgasme apa sih gitu ya itu? Secara biologis ya, fungsi orgasme pada perempuan itu secara biologis ya nggak ada gitu. Orgasme ada perempuan terus kemudian dia membuat dia lemes sejenak itu hanya memberikan kesempatan sperma itu bertahan di vaginanya itu.
deep forniknya itu dibandingkan dengan cewek yang habis orgasme pencilaan yo metu mana Mas itu ya. Terus ini dok, kan kemudian ketika ada Nah, apa, ada teknologi baru ini, bahwa ketika kesadaran kita bisa di mm, cloud, orgasme ini bisa dikodekan dan kemudian bisa diciptakan sesuka hati. Ini kan seks yang awalnya memang untuk reproduksi, terus kemudian untuk rekreasi, ini benar-benar bisa untuk rekreasi full, tidak reproduksi lagi, karena pada akhirnya nanti kita bisa membelah diri lagi atau ya, mengcopy data-data kita begitu begitu rupa. Nah, kira-kira ya, kalau ya, ini kan kebiasaan manusia secara genetik, secara evolusi, itu kan masih membutuhkan yang ya. kenyamanan-kenyamanan seperti itu. Apakah nanti apa, data-data itu akan kita bawa ke cloud dan kemudian kita masih membutuhkan orgasme-orgasme itu, atau bisa saja ketika kita kesadarannya lebih luas, kita tidak membutuhkan hal seperti itu lagi. Kira-kira gimana, dok? Satu, yang pertama bahwa kegemaran itu adalah ciri manusia, ya, ciri Homo sapien. Gitu. Sebetulnya kegemaran itu adalah uh, memodulasi, ya, uh, memodulasi apa namanya kemampuan kita untuk survivability, ya, survivability. Jadi ya, kegemaran kita itu memodulasi survivability kita. Kegemaran kita untuk seks itu adalah bahwa spesies kita itu bisa survive dengan itu ya. Ya, kegemaran kita tidur itu. Kita menghabiskan 8 jam sehari untuk tidur rata-rata manusia itu. Ya. Itu kegemaran manusia nomor 1. Nomor 2 makan, nomor 3 seks itu. Tapi yang ini nggak pernah diomongin, yang diomongin makan sama seks. Ya itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara apakah seks, hubungan seks untuk apa namanya, untuk sebagai apa namanya sarana bereproduksi, tentu sampai yang namanya manusia itu bukan manusia lagi, bukan Homo sapien lagi, ya. Sebetulnya yang kalau kita mengupload nyawa kita, jiwa kita penuh ke misalkan ke gadget atau ke cloud itu, actually we are not human anymore. Ya, manusia sudah punah waktu itu. Ya, sudah punah. Jadi pada saat kita itu mengupload nyawa kita ke cloud atau ke gadget atau kemana, actually, ya, we are not Tapi Homo sapien kita nantinya anymore. akan merekreasi, Sama sekali. bukan merekreasi, menciptakan kembali seks itu di virtual, atau apakah kita kalau kesadaran kita lebih Oke. tinggi dari saat ini, kita kira-kira tidak membutuhkan seks lagi, karena seks ini kan sebenarnya opsional kan dari sejak awal. Ya. Ya. Opsional. Saya kegemaran itu selalu memodulasi survivability. Selalu. Kegemaran itu selalu memodulasi survivability. Nah, kegemaran kita nanti setelah kita itu menjadi transenden, we don't know yet apa yang akan menjadi kegemaran baru itu. Nggak tahu itu. Contoh aja. Survivability kita itu makin lama kegemaran kita mengenai misalkan kegemaran kita menonton bioskop, kegemaran kita melihat gambar, itu memodulasi kita dalam banyak hal sehingga ekonomi kita berjalan kencang gitu ya. Jadi itu memang memodulasi survivability. Kalau ada tindakan-tindakan yang tidak memberikan manfaat, ya hilang di tengah jalan pasti itu. Hilang di tengah jalan. Ya. Hilang di tengah jalan. Nah, sekarang kalau kita ya ada satu hal yang dulu menjadi mitos dan kemudian digemari banyak orang dan akhirnya ditinggal, ya ada itu ya. Ada itu. Oh ada. Nah, sekarang
apakah yang namanya seks ini akan menjadi kegemaran yang terus kemudian kita menciptakan seksual virtual? Sangat mungkin itu. Ke depan ini kita akan sangat mungkin itu. Ke depan ini dengan adanya Neuralink itu, ngapain rasanya sama kok, persis itu. Ya, itu. Ngapain? Wah, harus udah rasanya sama. Sama persis ya, sama. Yang namanya kita melihat teksturnya itu, kepingin teksturnya apa? Buderek atau yang lain itu. Sama, itu bisa persis itu ya. Asalkan yang data tentang boderek itu tersedia gitu. Ya, data tentang para faucet ini kok kita ngomong tahun 80-an ya. ya, itu sama persis sehingga pengalaman dengan Neuralink itu tidak akan ada bedanya dengan pengalaman faktual gitu. Kalau begitu ditambah lagi bahwa kita menghilangkan banyak resiko, milih mana kita itu? Ini bisa ditebak sih sebetulnya. Bisa ditebak itu ya. Kita mendapatkan advantage yang sama dengan menghilangkan segala macam disadvantage-nya. Kira-kira kita ngambil yang mana? Gitu. Ya, ini adalah perkiraan paling mungkin gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah terus kemudian ada kegemaran baru pada saat kita itu menjadi transenden. We don't know yet. Jadi kita belum tahu. Gitu. Hanya saja di depan ini, gitu ya, masa depan aktivitas seksual itu akan didominasi oleh terus virtual. Terus kemudian ini, Dok. Jadi di depan kalau di dunia nyata ini kan kita sekarang masih ribut antara ya, ada yang pro homoseksual, ada yang anti homoseksual, terus kemudian apa namanya harus cantik lah, harus ganteng lah, harus yang macam-macam, harus kurus lah dan sebagainya. Fantasi-fantasi manusia di dunia nyata ini. Tapi kemudian ketika kita merambah ke virtual yang serasa nyata itu, kan kemudian kita bisa memilih avatar apapun yang kita inginkan kan. Jadi yang namanya cowok di dunia nyata akan bisa menjadi cewek, bisa menjadi binatang, apapun avatar yang diinginkan. Jadi yang namanya aturan-aturan dunia nyata itu tidak akan ada di dunia virtual. Nah ini kalau menurut Dr. Yu, perubahan besar apa yang terjadi ketika kita akan lepas dari aturan-aturan dari dunia nyata. Yang lepas. Yang pertama ya, kalau yang pertama bahwa setiap kali kita menghadapi revolusi kognisi kita itu banyak perubahan. Misalnya yang paling jelas itu misalnya adalah Pak, kita mengenal cinta-cintaan itu, I love you, yang seperti modelnya William Shakespeare, itu dulu hanya ada di buku-buku, di novel, di karangan William Shakespeare yang banyak orang tidak baca. Ya, jadi sebetulnya karya-karya William Shakespeare di zamannya itu ada futuristik gitu. Dia tidak melihat itu. Nah, I love you itu adalah setelah cinta romantic love itu pada manusia pada umumnya ini baru ada setelah revolusi industri itu. Pada revolusi industri sebelumnya nggak ada. Jadi kita jangan membayangkan yang namanya Louis ke-14 sama Maria Antoinette itu cinta-cintaan I love you, enggak, itu perkawinan politik itu. Nggak ada itu. Nggak, kita menarasikan yang namanya Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Wah, ya itu kan narasinya Esa Mintarja itu ya. Jadi itu adalah tidak mungkin terjadi hal seperti itu pada zaman yang tidak kompatibel itu. Perkawinan atau pernikahan laki-laki dan perempuan zaman pertanian itu ya masalah siapa melindungi siapa yang otoritasnya di mana itu.
pada saat revolusi industri ada yang namanya cinta-cintaan itu. Dan yang namanya perempuan sampai seabad yang lalu tidak punya hak untuk menolak melakukan hubungan seks atau bahkan punya kemudian inisiatif untuk minta itu tabu banget itu. Ya, di Jawa itu perempuan disebut konco wingking, udahlah di belakang itu ya. Ya, dan itu adalah dan itu yang jelas itu pada aturannya Ratu Victoria bahwa perempuan itu udahlah perempuan Inggris nggak boleh membayangkan seks sudah itu. Nggak boleh ngomong minta seks juga nggak apa-apa. Yang kamu lakukan adalah duduk, tidur melumah, membayangkan kejayaan Inggris. Itu, ya. Jadi kak, nggak boleh itu, bayangin aja. Selama hubungan seksual itu ya nggak ada. Jadi yang namanya hubungan seksual pada zamannya Ratu Victoria itu kayak kecoak kawin, nggak ada suaranya itu. Kalau ada orang melakukan hubungan seksual, dilaporkan bahwa itu adalah kriminal. Itu zamannya Ratu Victoria. Baru 2 abad yang lalu. Zaman Ratu Victoria tidak ada cinta-cintaan. Baru 2 abad yang lalu itu. Baru 2 abad yang lalu. Nah, pada saat ada revolusi industri, mendadak aja yang namanya kerajaan-kerajaan itu jatuh semua. Habis lah itu. Kalau ada kerajaan yang nggak jatuh itu anomali itu. Semua jatuh. Ya, kerajaan ya. Nah, pada saat itu muncul adalah orang merayu gitu ya. Merayu I love you dibawain bunga. Itu baru itu ya. Itu baru. Nah, pada saat berikutnya kita sebetulnya tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti apa. Satu, tadi ya Mas ya. Jadi di depan ini pada saat masih kita punya kegemaran ini gitu ya. Kegemaran ini tidak akan hilang, tidak akan mendadak hilang misalkan 10 generasi ke depan, nggak bakalan itu. Ya. Evolusi itu nggak akan berubah 10 generasi, nggak bakalan gitu ya. Ribuan generasi iya itu. Tapi kalau pada pada saat kita itu mempunyai kesempatan mendapatkan advantage dengan menghilangkan semua disadvantage-nya, pasti kita ambil kok. Pasti kita ambil. Hanya saja nanti gimana ini urusannya itu. Ya let's see itu. Let's see bahwa apakah mungkin nanti itu yang namanya kenikmatan aktivitas seksual itu kita lupakan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkin hasrat kita nanti bukan pada gitu, tapi jauh-jauhan kita itu menembus antariksa. Maybe, nggak tahu itu. Apakah kebanggaan orang itu, kalau dulu kebanggaannya itu punya ngerentengi perempuan banyak, sekarang bapak perempuan 2 dimaki-maki sama SJW itu. Itu perubahan yang di otak kita. Hanya saja di otak kita ini, pada saat otak kita itu di-upload menjadi sebuah cloud, kita terbebas dari aturan-aturan biologi. Itu yang jadi persoalan. Gitu. Ya, aturan biologinya, kalau kita itu mutasi terlalu banyak, letal, mati kita itu. Ya, tapi pada saat tidak, seenak-enaknya kita berubah, bertransformasi dalam hitungan detik ya tidak apa-apa. Terus gitu. Ini dok, ya kalau ini kan, bagaimana? Mari kita membahas cinta ini. Nah, kalau cinta di dunia biologis kita sekarang ini kan ada hormon oksitosin, serotonin, dopamin dan sebagainya kan. Nah, kemudian ketika cinta di dunia virtual yang seolah nyata itu kan, itu akan tergantikan oleh kode kan. Dan kalau di dunia nyata sekarang ini misalnya ada di Eropa 70% orang yang menikah itu cerai. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih sekitar 25% yang cerai. Nah, permasalahan besar nanti akan ada ketika misalnya di dunia virtual nanti kita bisa mengcopy diri kita sendiri atau kita bisa menjadi orang lain. Apakah kira-kira model-model perceraian ini akan semakin banyak atau semakin sedikit ya kira-kira? Karena
ketika orang sudah bisa menjadi apapun yang mereka inginkan di dunia virtual, itu apakah akan bisa alter Ya, apa ya, karakter juga ya kira-kira? ya. Hmm. Yang pertama kita membahas pernikahan ya. Pernikahan itu Hmm. sebenarnya kan cuma konsekuensi hukum itu. Konsekuensi hukum. Misalnya ini ya, ini ada teman saya Indra ini ada Idraun itu. Misalkan meskipun saya ini nggak ada hubungan Hmm. homoseksual sama Indra misalnya ya, misalnya. Kita itu sepakat, misalkan saya sama Indra sepakat punya Hmm. rumah bareng, kita beli rumah urunan gitu ya. Urunan beli rumah gitu. Terus kemudian kita beli TV, beli kulkas. Kalau nanti kita separate itu, siapa yang ngatur pembagian ini gitu. Nah, pernikahan saat ini esensinya ya ini gitu. Jadi, kalau seandainya ada pernikahan antara laki dengan laki-laki, saya setuju. Kenapa? Loh, itu mengatur kalau mereka berpisah itu. Ya. Nah, perceraian itu as long as bahwa semuanya itu mendapatkan haknya, it's okay itu. Nggak apa-apa itu. Yang repot itu yang perempuannya keluar cuma bawa badan sama anaknya karena yang nuntut dia itu kawin talak Hmm. tebus ya itu ini tidak fair itu ya ini tidak fair. Nah tapi kalau misalkan sekarang konsep perkawinan yang mempunyai keturunan itu tidak eksis lagi ya jadi tidak relevan menikah itu ya tidak relevan itu. Nah pada saat kita menjadi cloud tidak ada barang yang perlu kita ributkan pada saat kita pisah itu. Kecuali jumlah data mungkin ya. Sekian data punya aku, sekian data punya aku misalnya itu. Tentu tentu itu akan ada regulasi-regulasi baru mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru kita itu. Ya jadi misalnya nih saya menjadi data. Terus kemudian ada perempuan menjadi data. Oke. Ayo kita sharing data yuk, data sharing bareng gitu. Pada saat kita pisah, siapa yang mengatur misalkan data ini punyanya siapa gitu. Itu perlu regulasi itu ya. Dan tentu yang AI itu yang begitu-begitu itu mereka lebih kita akan menemukan kecerdasan sendiri. Yang penting adalah yang paling penting adalah setiap individu kalau sifat itu sampai sekarang gadget lah, komputer lah, semua setiap virus komputer mereka itu selalu bertahan untuk eksis. Survivability. Yang namanya platform platform itu memperbaiki sistemnya secara mandiri itu sebagian besar menghilangkan bug segala macam-macam itu dalam rangka meningkatkan kemampuan survive itu. Kalau nanti bahwa yang namanya kenyamanan tentang data, tentang hubungan seks itu kita tidak perlukan, ya sudah, hilang gitu aja. Nah terus, tentu kita akan mempunyai hal-hal baru yang membuat kita survive itu, survivability itu. Karena zamannya misalkan ya orgasme dan kenyamanan hubungan seks itu dulu pernah nggak ada itu. Ya, kodok, bajul itu nggak merasakan Sekarang yang nyamannya merasakan hubungan adalah seks itu ya. manusia, babi. Ya, manusia, bonobo, babi, gajah itu ya. Ya, itu ya, bonobo, simpanse juga gitu ya. Simpanse juga, orang hutan juga, dolphin juga gitu ya. Itu yang merasakan kenikmatan hubungan seks. Nah, sekarang dari sekian banyak organisme yang merasakan nikmatnya hubungan seks itu kan cuma bisa dihitung dengan jari tadi itu ya. Berarti itu memang ya ini sebetulnya adalah anomali sih ini gitu ya. Anomali tidak secara umum kehidupan ini tidak dan karena dulu pernah kita itu nenek moyang kita itu pernah tidak merasakan orgasme. Suatu saat orgasme itu hilang juga nggak apa-apa sih gitu. Nggak penting-penting amat bagi kehidupan itu.
Karena tujuan kehidupan ini adalah melanjutkan kehidupan itu sendiri. Gitu. Kalau ada poin-poin atau ada objek-objek atau subjek yang meningkatkan survivability dan membuat yang namanya jalur kehidupan itu makin beragam, itu. Dan kalaupun kita sudah tidak hidup lagi, ya, sebetulnya kalau kita itu transenden itu, kita bukan hidup namanya. Karena kehidupan itu ada cirinya. Satu, kita perlu bisa mengolah makanan dalam tubuh kita sendiri itu. Lah, kita enggak lagi gitu ya gitu ya. Ya itu yang menjadi apa namanya? Ukuran-ukuran objektif loh Mas Amin ya. Kalau ukuran subjektif ya misalnya apakah orgasme atau menikmati hubungan seksual ini akan punah dalam waktu dekat? Enggak sih. Ini ada pertanyaan dari beberapa pemirsa. Enggak. Salah satunya adalah, kalau misalnya wanita itu bisa lebih menikmati orgasme, tapi kenapa wanita orgasmenya lebih susah daripada pria? Hambatan psikologis itu yang lebih penting. Hambatan psikologis itu jauh lebih penting. Ini sebetulnya dosanya Ratu Victoria ini. Wah, itu dosanya Ratu Victoria. Ratu Victoria itu membuat orang itu jadi enggan berbicara mengenai seks. Wah, enggan itu. Jadi tidak pantas lah itu. Jadi seks itu termasuk tabu itu. Padahal ada satu agama yang ngomongnya seks, terus itu ada itu. Ya, tapi kalah sama Ratu Victoria itu. Ratu Victoria itu Ratu Victoria itu ya, itu lebih nemen dari apa namanya lembaga penyiaran di Indonesia itu. Ratu Victoria itu yang namanya kakinya piano itu harus ditutup itu. Karena kaki piano itu bisa menimbulkan syahwat. Gendeng Ratu Victoria itu memang itu. Nah kalau di Indonesia kan di TV ada sapi, susunya kelihatan nggak ada di blur. Sopo sing katanya hornya sapi itu loh ya itu. Nah itu. Ya itu ada. Indra tanya agama apa? Ada yang ada 72 bidadari lagi. Ada itu. Ada. Ada itu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah pada saat kita ini terus kemudian menganggap itu tabu, itu ada hambatan psikologis itu. Ada hambatan psikologis. Pasti itu. Kenapa? Kalau nanti aku aku dibilang perempuan nggak baik-baik itu. Bayangin ya. Dia mau menikmati, kepingin menikmati, tapi hanya gara-gara tidak mau dibilang sebagai perempuan tidak baik-baik. Mesti kamu udah pernah melakukan ini nih gitu. Dan itu timpang gitu ya. Itu timpang. Bahkan ya seorang bapak, seorang ibu itu menjaga kesucian itu dalam arti keperawanan anaknya itu. Wah, segala cara diupayakan supaya anaknya itu suci. Kemudian akan dipersembahkan ke laki-laki yang tidak pernah dipertanyakan keperjakaannya. Kurang gendeng apa coba? Ada yang bertanya itu, Dok. Apa namanya? Kayaknya yang bertanya udah nikah. Kenapa seksnya sebelum nikah kok malah lebih enak daripada yang sesudah nikah? Iya, karena sesudah nikah itu mikir besok bayar kontrakan, listrik gitu. Kalau belum enggak itu. Pernikahan itu konsekuensinya. Coba deh kalau nggak percaya ya. Coba kalian pacaran lah ya. Hai pemirsa, kalian pacaran. Yang perempuan sudah bekerja, yang laki sudah bekerja. Wah, yang satu punya gaji 15 juta, yang satu punya gaji 10 juta. Ya, hidup bisa itu gitu. Pikirannya, wah ini kalau 15 tambah 10 ditambah 25 itu. Begitu menikah, kurang itu 25. Beban hidup yang lain itu jadi realita itu. Yang biasanya nggak perlu kontrak, perlu kontrak. Yang biasanya nggak peduli bayar listrik, yang biasanya bayar listrik ibu kosnya sekarang bayar listrik gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya ditambah lagi ya wis rodok-rodok bosen Mas gitu. Ya wis rodok-rodok bosen kok iki terus itu misalnya ya. Kecuali kalau mereka itu bisa
bisa mencari ya, ada pasangan yang betul mencari variasi, ada itu ya, banyak itu. Tapi sekali lagi, handicapnya pada perempuan itu, karena perempuan dilarang untuk menikmati seks itu. Lo kasihan kan ya itu. Wah itu, waduh gitu ya itu. Mau au kok dipikir ini wanita nggak baik-baik itu. Nah itu akan memberikan mekanisme negatif feedback ke Gimana otaknya. mau Jadi AU nggak masih tinggal sama menikmati. mertua. Makanya mas, itu ya kalau tinggal sama mertuanya diusir dulu gitu. Ngene, Pak, Bu, Ibu, sama Bapak nggak pergi ke Bogor apa kemana Pasif gitu. agresif. Terus kita kemudian ini Dok, ke hal-hal yang lebih futuristik ya. Misalnya ke depan ketika ada misalnya ditemukan peradaban lain yaitu alien di tata surya lain atau di galaksi lain. Kira-kira bisakah ada apa ya intergalactic love. Jadi cinta yang bukan hanya antar spesies tapi ini antar galaksi ya. Karena apakah menurut Dr. Yu yang namanya cinta ini universal atau sebenarnya hanya kungkungan bumi aja? Yang pertama, cinta itu adalah produk evolusi. Ya, yang pertama adalah cinta adalah produk evolusi. Pernah ada dalam kehidupan di bumi ini tidak ada cinta-cintaan, itu ada itu. Ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan kehidupan di lain mempunyai jalan yang sama dengan di sini. Jadi kalau misalkan ada alien, ada mata, ada hidung, ada kuping, omong kosong, itu kehidupan di sana itu belum tentu dia itu kehidupannya itu misalkan karbon base gitu ya. Belum tentu itu. Nah, orang kita aja ya sama-sama di bumi, yang satu jadi manusia, yang satu jadi godong simbuan itu. Nggak ada mirip-miripnya itu. Hidungnya juga nggak ada godong simbuan itu ya. Kupingnya juga nggak ada. Nah, kita menggambarkan ada alien, tangannya 5, matanya cuma hitam, kepalanya lonjong itu. Jadi sebetulnya itu menggambarkan diri kita sendiri dengan modifikasi sedikit. Nah, kalau kita mengharapkan di tempat lain, misalkan di 2 juta tahun cahaya dari sekarang itu ada kehidupan yang terus kemudian jalan evolusinya sama persis dengan kita. Nah, itu yang kalau ada kemungkinannya itu mendekati 0 itu. Ya, karena yang namanya cinta ini, kalau tidak ada yang namanya manusia ini, tidak ada cinta-cintaan itu. Tidak bakalan itu orang itu ngomong aku cinta padamu itu ya itu. Nggak akan yang namanya siapa namanya Rabia Ladawiyah itu cinta-cinta nggak bakalan itu. Itu adalah hasil evolusi itu. Nah, kalau kita sudah mengarah pada saat di awal evolusi itu tidak sama, tidak mungkin kita mengharapkan hasil akhir yang sama gitu. Ya. Kita itu mengenal mobil sekarang. Mobil itu adalah hasil evolusi. Kita kenal sekrup dulu, ya, kenal lempeng, kenal yang namanya logam, kenal karet dulu. Baru kemudian berevolusi menjadi mobil. Mobil itu adalah bukti evolusi yang sesungguhnya. Kita pernah itu hanya kenal akhirnya jadi mobil, ada sekrup di situ, ada semuanya, ada plat di situ, ada taplak yang kemudian jadi alas itu. Nah, kalau kita mengatakan konsep cinta yang seperti manusia ini terus dikenal oleh orang lain, oleh misalkan kehidupan cerdas lain itu terlalu jauh. Karena pertanyaannya, kalau ada kecerdasan lain, kehidupannya berbasis apa ya? Apa berbasis karbon, atau berbasis arsen, atau berbasis besi gitu ya. Tentu akan mempunyai arah yang berbeda. Terus ini pertanyaan terakhir, Mas. Ini kan kalau kita sudah tahu ada apa ya aktivitas rekreasi yang menyenangkan, misalnya seks dan sekarang di dunia ini, kira-kira kalau di dunia virtual nanti
aktivitas menyenangkan apa lagi ya selain seks yang akan apa ya akan bisa dilakukan oleh manusia Ya, ini atau bukan ya, manusia lagi ini transhumanisme ya. ya kegemaran Oke, kita bukan transhuman ya, atau ya kita ngomong homo deus lah ya, gitu ya. Kita berbicara homo deus misalkan. Sekarang kalau kita bicara kegemaran apa? Kegemaran yang banyak mendapatkan handicap itu adalah kegemaran-kegemaran yang memerlukan biaya tinggi. Ya, makan itu dulu mempunyai biaya tinggi banget itu, makan itu ya. Makan itu adalah kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dulu, sehingga bisnis kuliner itu dulu nggak ada, gitu. Nggak ada, gitu. Kenapa? Biayanya tinggi. Lebih banyak orang kelaparan daripada yang enggak, gitu. Ya, mati kelaparan banyak. Gitu. Nah, kemudian pada saat makanan itu menjadi menjadi hal yang murah dan gampang terakses itu menjadi kegemaran baru. Orang obesitas semua makan itu. Bahkan makan itu menjadi tontonan di TV gitu ya. Sampai ada chef ngamuan gitu ya. Nah, itu. Nah, kegemaran apa yang ke depan itu? Yang kegemaran mana? Kegemaran yang sekarang tanpa kita sadari, kegemaran kita untuk online gitu. Ya, tanpa disadari. Siapa orang yang nggak suka online sekarang? Gitu. Pasti online. Kenapa? Pesan Gojek aja online kok gitu ya. Jadi kegemaran kita online itu. Jadi ini menurut penelitian kecil ini ya, ya perlu dikonfirmasi pada saat orang membuka terus online itu. Banjir dopamin di nukleus akkumben itu ada gitu. Jadi dia merasakan lompatan kebahagiaan atau kegembiraan pada saat dia mulai online itu. Ya, hanya sekedar online itu yang tadinya dari mati begini, terus kita nyalakan, terus kemudian ada gambarnya wifi itu membuat bedes-bedes sekarang ini bahagia itu, meskipun waktunya pendek itu. Jadi kegemaran yang di depan itu adalah online itu, dan yang hampir tidak bisa terhindarkan adalah kita itu terus kemudian share data gitu. Itu kayaknya tidak terhindarkan gitu. Kegemaran kita berikutnya adalah share data gitu. Dan mungkin itu menjadi kegemaran itu, share data itu menjadi kegemaran baru itu. Kamu mau nggak tak sharing data ini gitu? Data apa? Data orgasmeku. Kamu bisa merasakan. Oke, Menarik gitu itu. ya, itu ya, ya, ya itu. Aku punya data yang kamu nggak punya apa? Aku pernah merasakan babi busuk gitu ya misalnya. Apa cara nih? Di share gitu ya itu. Ya, itu yang di depan. Jadi kita share data itu bukan hanya share data link bokep, bukan, itu betul-betul adalah sensasi yang pernah kita rasakan, kita alami. Aku punya data gini nih. Apa? Aku punya data misalkan aku pernah bercinta sama siapa gitu. Kamu mau punya datanya enggak? Oh, oke kita share gitu ya. Ini adalah kegemaran baru karena mengingat gitu ya. Ini pengamatan sih, bukan penelitian ya, pengamatan. Jadi mengamati ini sudah 306 Homo sapien yang saya rekam pada saat dia mengaktifkan, terus mereka menemukan di online gitu ya. Itu dopamin di nukleus akkumbennya itu melonjak. Jadi hasrat untuk hasrat untuk alertnya dan survivability-nya itu meningkat itu. Sangat mungkin ini untuk meningkatkan survivability kita sebagai transhuman. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Ryu. Terus terima kasih kawan-kawan semua atas kedatangannya. Ya. Terus mari kita akhiri percakapan ini dengan doa. Semoga semua makhluk berbahagia. Bagus. Terima kasih. Salam bahagia. Oke. Salam bahagia. Oke, ya, salam bahagia.